selamat siang adik-adik. Bagaimana kabarnya kita semua? Ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, kakak mohon kesediaan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Sekarang kakak akan mengecek kehadiran kalian. Adik-adik coba lihat samping kiri kanannya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oh iya, semuanya hadir ya. Berarti presensi kalian aman. Nah, materi kita pada hari ini yaitu tentang debat. Berdebat dengan indah. Di sini siapa sih yang tidak tahu apa itu debat? Apa itu debat? Ada yang tahu apa itu debat? Iya, betul. Bertukar pendapat. Apalagi? Iya, memberikan argumen. Disertai dengan beberapa bukti dan juga informasi untuk mempertahankan pendapat dari masing-masing pihak. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, mengaitkan permasalahan sudut pandang dan argumen dari beberapa pihak dari simpulan debat untuk menemukan esensi debat. Yang kedua, memperbandingkan permasalahan sudut pandang dan argumen dari beberapa pihak dan simpulan dari debat. Nah, apa itu debat? Siapa yang di sini tidak tahu apa itu debat? Pasti kita sudah cukup mengenal apa itu debat. Entah kita mengenalinya melalui televisi atau kita melihatnya secara langsung, bahkan adik-adik sekalian ada yang sudah mengikuti debat, baik itu dalam kelas atau lomba antar sekolah atau debat-debat perlombaan debat yang lainnya. Kegiatan-kegiatan debat, baik itu kita lihat melalui televisi atau kita lihat secara langsung, selalu terlihat menarik, bukan? Nah, lalu berbicara tentang hal ini, kalau ditanyakan apa sih makna dari kata debat itu? Ya, seperti yang adik-adik katakan tadi, bahwa berdebat adalah bertukar pendapat atau memberikan argumen. Nah, makna dari kata debat itu adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu atau topik dengan masing-masing pihak yang berdebat memberi alasan, bila perlu ditambah informasi, bukti, dan data untuk mempertahankan atau memperkuat pendapat dari masing-masing pihak. Nah, karena di sini kakak mau adik-adik sekalian itu merasakan bagaimana sih sebenarnya berdebat itu, bagaimana cara berdebat itu. Namun sebelum itu ada baiknya adik-adik harus mengetahui bagaimana struktur debat, bagaimana unsur-unsur debat, bagaimana memberikan argumen yang baik dan benar. Nah, jenis-jenis debat. Yang pertama, debat parlemen atau debat majelis. Debat parlemen ini sesuai dengan namanya, debat ini yaitu seperti debat eksekutif, yudikatif, atau debat ketatanegaraan yang membahas tentang ketatanegaraan, membahas tentang undang-undang. Yang kedua, jenis debat yang kedua yaitu debat pemeriksaan ulang. Debat pemeriksaan ulang ini bukan seperti kita mengecek hasil ujian atau hasil ulangan, bukan, tapi debat pemeriksaan ulang ini adalah seperti contohnya perdebatan yang terjadi di ruang sidang, baik itu perdebatan antara jaksa dengan pengacara. Jaksa akan memeriksa ulang apakah penyampaian informasi yang diberikan oleh pengacara benar-benar terbukti atau tidak. Yang ketiga adalah debat pendidikan. Debat formal,
debat pendidikan. Nah, debat ini yang biasanya yang sering dilakukan, yaitu debat yang masing-masing pihak memberikan pendapatnya, masing-masing pihak memberikan informasi yang diketahuinya. Itu biasa debat yang kita laksanakan, namanya debat konvensional atau debat pendidikan. Yang ketiga, struktur debat. Nah, struktur debat seperti biasanya, yang pertama yaitu diawali dengan pembukaan atau pengenalan. Pembukaan atau pengenalan ini dilakukan oleh moderator. Moderator akan membuka jalannya debat dan memperkenalkan baik itu dari tim afirmasi atau tim kontra dan juga tim netral. Yang kedua, penyampaian argumen. Setelah moderator menyampaikan apa topik atau mosi yang akan diperdebatkan pada hari itu, masing-masing pihak akan menyampaikan argumennya. Yang ketiga, masuk pada bagian inti yaitu debat. Setelah tim afirmasi menyampaikan argumennya dan tim kontra menyampaikan argumennya, tim netral juga menyampaikan argumennya, terjadi perdebatan. Biasanya tim netral, tim afirmasi kurang setuju dengan pendapat dari tim kontra, begitu juga tim kontra kurang setuju dengan pendapat dari tim afirmasi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, biasanya di sini debat-debat yang dilakukan kebanyakan kesimpulan itu disimpulkan oleh moderator. Padahal debat yang baik itu kesimpulan atau penyimpulan itu dilakukan oleh notulen atau penulis. Tugas notulen atau penulis yaitu mencatat poin-poin penting dari perdebatan pada saat itu, lalu menyimpulkan. Moderator tinggal menyampaikan kesimpulan yang sudah disimpulkan oleh notulen atau penulis. Nah, masuk pada unsur-unsur dalam debat. Yang pertama, mosi atau topik yang akan dibicarakan pada saat itu. Yang kedua, tim afirmasi atau tim pro. Tim ini adalah tim yang menyetujui topik pada saat itu. Yang ketiga, tim oposisi atau tim kontra, tim penyangga yang kurang setuju dengan topik atau mosi. Yang keempat, tim netral. Nah, tim netral ini tidak memihak kepada tim afirmasi atau tidak memihak pada tim oposisi. Dia bersifat netral, tidak memihak pada tim manapun. Yang kelima, moderator. Moderator adalah, bisa dibilang moderator ini merupakan bagian penting atau orang penting dalam jalannya debat. Dia yang menyampaikan peraturan, dia yang tahu bagaimana jalannya debat yang baik. Dan yang terakhir, notulen atau penulis. Ini tadi yang menyimpulkan atau mencatat poin-poin penting dalam sebuah perdebatan. Nah, setelah adik-adik sekalian mengetahui apa itu debat, jenis-jenis debat, struktur debat, dan unsur-unsur debat, sekarang bagaimana sih caranya menyusun pendapat disertai dengan argumen? Sebelum mempertahankan pendapat tentang suatu isu atau permasalahan, hal pertama yang harus dimiliki seseorang adalah memahami isu atau topik pada saat itu. Untuk itu, pihak-pihak yang melakukan debat harus banyak mencari informasi dari berbagai sumber. Misalnya dengan membaca berita, menyimak berita dari radio atau televisi, atau menggali informasi dari narasumbernya langsung yang memahami isi atau permasalahan dengan baik. Nah, selain mencari informasi dari televisi, radio, berita-berita melalui koran atau pamflet lainnya, adik-adik juga bisa mencari informasi itu melalui internet. Di internet apa sih yang tidak kita dapat? Nah, karena di sini adik-adik sudah mengetahui apa itu debat, apa jenis-jenis debat, dan apa
batasin ini 30 karena hadir semua, berarti bagi 3 kelompok. Namun kalau bagi 30 bagi 3 berarti dapat masing-masing kelompok dapat 10. Hanya saja di sini kakak mau kalian membentuk 9. Masing-masing kelompok ada 9, sisanya ada 3. 3 ini 2 menjadi notulen dan yang 1 menjadi moderator. Selain moderator yang sudah mengetahui tentang debat dan sudah pernah mengikuti debat, ada lagi yang sudah pernah mengikuti debat? Iya, karena ada 4 orang di sini yang sudah pernah mengikuti debat, 3 menjadi ketua kelompok dan 1-nya menjadi notulen untuk membantu teman yang lainnya. Silakan dibentuk kelompoknya adik-adik. Karena adik-adik sudah membagi kelompok, sekarang kakak akan memberikan apa mosi atau topik yang akan adik-adik sekalian bahas. Nah, mosi atau topik yang akan adik-adik sekalian bahas di sini yaitu penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Nah, setelah adik-adik mengetahui mosinya, kakak beri waktu kepada masing-masing tim, baik itu tim afirmasi dan tim kontra dan juga tim netral, untuk mencari informasi mengenai mosi kali ini. Dan moderator juga notulen siap-siap untuk tugasnya masing-masing. Dipersilakan adik-adik untuk mencari informasinya terlebih dahulu, baru kita mulai debatnya. Assalamualaikum dan selamat siang. Pada siang hari ini kita akan mengikuti kegiatan debat antara tim afirmasi dari tim IPA 5, tim oposisi dari tim MIPA 5, serta tim netral dari Eksata 5. Nah, saya selaku moderator akan menyampaikan apa pembahasan kita atau topik yang akan diperdebatkan pada hari ini, yaitu mengenai atau tentang bahasa Indonesia tergantung pada bahasa asing. Atau materi kita, mosi kita, penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Sebelum melaksanakan debat, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nurul. Saya perwakilan dari tim IPA 5 selaku juru bicara dan beranggotakan 8 orang. Assalamualaikum dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani. Saya perwakilan dari tim oposisi atau tim MIPA 5 selaku juru bicara beranggotakan 8 orang. Assalamualaikum dan selamat siang. Saya atas nama Suci, perwakilan dari tim netral atau tim Eksata 5 selaku juru bicara beranggotakan 8 orang. Terima kasih kepada masing-masing tim yang sudah memperkenalkan dirinya dan juga anggotanya. Nah, dewasa ini bahasa Indonesia terus berkembang dan mulai diakui sebagai bahasa internasional. Namun, dalam perkembangannya terbukti bahwa bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata bahasa asing. Untuk berkembang, bahasa Indonesia sangat tergantung pada bahasa asing. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kosakata bahasa asing
masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Anggapan inilah yang akan kita bahas dalam debat kali ini. Untuk putaran pertama, saya persilakan secara bergantian tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral untuk menyampaikan argumennya dan juga pendapatnya. Assalamualaikum dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya selaku juru bicara dari tim afirmasi akan menyampaikan argumen atau pendapat dari kami. Kami setuju bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Peranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia membuktikan adanya kontak atau hubungan antar bahasa sehingga timbul penyerapan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengandalkan kosakata bahasa asing yang kemudian dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Indonesia tergantung pada bahasa asing juga. Juga menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia sulit untuk dipakai berkomunikasi tanpa bantuan kosakata bahasa asing. Dengan masuknya kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, semakin banyak orang yang mampu berkomunikasi dengan baik sehingga proses transfer ilmu pengetahuan berjalan dengan cepat. Bukti bahwa bahasa Indonesia tidak berdaya untuk berinteraksi antar bahasa dapat kita lihat pada penggunaan kata vitamin yang diserap dari kosakata bahasa asing yang jika dijelaskan dengan bahasa Indonesia belum tentu para pelaku bahasa mengerti. Namun dengan adanya kosakata serapan dari bahasa asing hal tersebut mempermudah kita dalam pelafalan, pemahaman sekaligus menjadikan interaksi antar bahasa menjadi lebih mudah. Tanpa bantuan bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia belum mampu menunjukkan eksistensinya dalam interaksi antar bahasa. Banyak kosakata serapan dari bahasa asing sehingga peran bahasa Indonesia masih diragukan. Banyak orang yang lebih familiar dengan kosakata serapan dari bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kami tetap setuju bahwa kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia membuktikan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Sekian pendapat atau argumen dari kami. Assalamualaikum dan selamat siang. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan pendapat atau argumen dari kelompok kami mengenai bahasa asing. Bahasa Indonesia tergantung pada bahasa asing. Nah, kelompok kami tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia terjadi karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Kosakata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai persamaan kata yang bagi sebagian orang lebih mudah dipahami. Namun, pada intinya dalam bahasa Indonesia itu sendiri telah ada kosakata yang berkaitan dengan kosakata asing tersebut. Misalnya, kata snack yang lebih sering kita dengar di kalangan masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, snack berarti makanan ringan, sehingga masuknya kosakata asing hanya sebagai variasi kata bagi sebagian kalangan. Bahasa Indonesia mampu untuk berinteraksi antar bahasa karena memiliki banyak variasi kosakata. Kosakata bahasa asing hanya digunakan dan dimengerti bagi kalangan tertentu saja. Namun, bahasa Indonesia
dimengerti dan digunakan di hampir semua kalangan. Itu artinya, meskipun banyak kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, eksistensi dari bahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan kosakata bahasa asing yang telah dibakukan maupun yang belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mampu berinteraksi dengan bahasa lain tanpa bantuan dari kosakata bahasa asing, dan masuknya kosakata bahasa asing bukan terjadi karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Namun hal ini terjadi lebih karena masyarakat yang ingin selalu merasa berpendidikan tinggi dan merasa terhormat jika menggunakan kosakata bahasa asing. Oleh karena itu, kami tetap tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa asing menunjukkan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Sekian pendapat serta argumen dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon. Assalamualaikum dan selamat siang. Pertama-tama terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memberikan pendapat serta argumen. Nah, di sini kami selaku pihak netral berpendapat bahwa kemampuan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa dapat diwujudkan jika posisi penggunaan bahasa Indonesia seimbang dengan kosakata bahasa asing. Apabila seseorang menggunakan bahasa asing yang telah dibakukan seperti pada kata atom, vitamin, dan unit, tentunya ini bukan merupakan masalah karena bahasa asing itu sudah menjadi padanan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, apabila penggunaan bahasa Indonesia menggunakan bahasa asing yang belum dibakukan, ini menjadi suatu ancaman terhadap bahasa kita. Penggunaan kosakata bahasa asing dalam bahasa Indonesia tidak selalu diidentikan dengan dampak negatif karena terselip hal positif, yakni dapat mempermudah kegiatan berkomunikasi, khususnya dalam tuturan yang di dalamnya terdapat bahasa asing yang terasa lebih akrab di telinga dibandingkan dengan padanan bahasa Indonesianya. Namun, diharapkan adanya sosialisasi terhadap padanan bahasa Indonesia secara intensif agar identitas kosakata bahasa Indonesia tidak terkikis oleh kosakata dari bahasa asing. Kelak, diharapkan tidak lagi terdapat wacana bahwa kosakata bahasa asing lebih akrab di telinga para pengguna bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Indonesia sendiri. Sekian pendapat dari kelompok kami, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ketiga kelompok yang telah memberikan pendapatnya, juga telah memberikan argumen yang sangat menarik dari beberapa pihak, dari ketiga pihak tersebut. Nah, terima kasih juga kepada Notulen yang telah menyimpulkan hasil debat kita pada saat ini, yaitu kemampuan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa dapat diwujudkan jika porsi penggunaan bahasa Indonesia seimbang dengan kosakata bahasa asing. Apabila seseorang menggunakan bahasa asing yang telah dibakukan seperti pada kata atom contohnya, atau vitamin, tentunya ini bukan merupakan masalah karena bahasa asing itu sudah menjadi padanan dalam bahasa Indonesia atau sudah dibakukan. Akan tetapi yang menjadi masalah apabila penggunaan bahasa Indonesia menggunakan bahasa asing yang belum dibakukan. Ini menjadi suatu ancaman terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Saya selaku moderator mengakhiri perdebatan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi karena di sini semuanya kalian sudah tahu bagaimana caranya berdebat dengan baik, bagaimana caranya memberikan argumen dengan baik, baik itu dari tim afirmasi memberikan pendapatnya dengan baik tadi, begitu juga tim oposisi memberikan pendapatnya dengan
juga bahkan moderator sampai kewalahan mengontrol jalannya debat. Notulen juga menyimpulkan informasinya dengan baik, semua hal-hal penting dicatat dengan baik. Nah, mengenai mosi yang kakak berikan mengenai penerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Nah, kakak suka sekali pendapat dari tim netral tadi, bahwa mengatakan bahwa kemampuan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa dapat diwujudkan jika porsi penggunaan bahasa Indonesia seimbang dengan kosakata bahasa asing. Nah, betul ya, penggunaan bahasa asing harus seimbang dengan penggunaan kosakata bahasa Indonesia. Apabila seseorang menggunakan bahasa asing yang telah dibakukan seperti pada kata atom, vitamin, dan unit, tentunya ini bukan merupakan masalah karena bahasa asing itu sudah menjadi padanan dalam bahasa Indonesia, karena bahasa asing itu sudah dibakukan. Akan tetapi, apabila penggunaan bahasa Indonesia menggunakan bahasa asing yang belum dibakukan, ini menjadi suatu ancaman terhadap bahasa Indonesia. Jadi, di sini adik-adik sudah paham mengenai apa itu debat, bahwa berdebat itu memberikan pendapat disertai argumen dengan bukti, dengan informasi dan data yang valid untuk mempertahankan pendapat dari masing-masing pihak. Jadi kakak yakini bahwa semua di sini adik-adik sudah memahami dengan baik materi tentang debat, materi awal tentang debat. Untuk minggu depan, kakak akan masuk mengenai membahas tentang debat juga. Untuk itu, kakak akan memberikan tugas kepada adik-adik mencari tentang, bukan mencari, tapi menentukan mosi. Adik-adik juga membuat pernyataan tentang argumen adik-adik tentang mosi itu, baik itu dari tim afirmasi, adik-adik memposisikan diri adik-adik sendiri menjadi tim afirmasi, begitu juga adik-adik memposisikan diri adik-adik menjadi tim oposisi dan juga tim netral, lalu menyimpulkannya. Tugasnya nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, untuk itu kakak mohon kesediaan ketua kelas lagi untuk mengakhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.